Kali ini Wahyu akan melakukan perjalanan lagi menuju tempat yang bersejarah, yaitu Candi Dadi yang ada di Tulungagung. Perjalanannya itu curam dan sangat mengasihkan untuk pecinta sejarah di Tulungagung dan khususnya di Indonesia. Mari kita lanjutkan perjalanan yang sangat luar biasa. Luar biasa, perjalanannya sangat menanjak. Kurang lebih kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke tempat tujuan di Candi Dadi kurang lebih 1 jam. Ikuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Cangkep itu Wahyu sudah berada di kawasan Candi Dadi yang ada di area Kabupaten Tulungagung. Tadi bisa pemirsa ikuti bahwasanya perjalanannya dari awal membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa karena jalannya sangat ekstrim sekali. Untuk itu tetap ikuti perjalanan Wahyu bersama tim Cangkep itu. Mari. Kita sudah berada di Candi Dadi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Bisa pemirsa lihat bahwasannya areanya Candi Dadi ini berada di puncak pegunungan yang ada di kawasan selatan Kabupaten Tulungagung. Pemirsa bisa lihat tadi, ini kawasannya sangat luar biasa. Di sini pemandangannya juga sangat luar biasa sekali. Bahwasanya candi ini memang peninggalan dari leluhur kita yang mempunyai karya seni yang sangat luar biasa. Bisa pemirsa lihat bahwasanya inilah Candi Dadi yang berada di puncak daerah pegunungan di selatan Kabupaten Tulungagung. Pemirsa, ini adalah candi tunggal yang mana disinyalir menurut sejarah ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit akhir. Untuk itu bagaimana kisah selanjutnya untuk sejarah dan bagaimana bentuk-bentuk yang sangat luar biasa sekali, bahwasanya ini adalah candi tunggal yang sangat berbeda dengan candi-candi yang lain. Untuk itu ikuti. Mari. Candi Dadi ini menurut sejarah
Dan kita bisa lihat di sini bahwasannya Candi Dadi ini berbentuk bujur sangkar. Dan di tengah-tengahnya itu terdapat sebuah lubang, bahwasanya di situ seperti sumur. Dan tampak dari atas ini adalah berbentuk segi 8. Untuk itu bagaimana pemirsa? Ayo kita selusuri lebih lanjut lagi bagaimana bentuk bangunan dari Candi Dadi ini yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal di Kabupaten Tulungagung. Mari ikuti. Juga tampak reruntuhan-reruntuhan bekas dari bagian dari candi ini, yang bagian depan, yang ini di sekitar ini, di daerah ini di arah barat. Di sini anginnya sangat kencang, luar biasa sekali, menandakan bahwa ini ada di area yang paling atas sendiri di pegunungan ini. Di area Candi Dadi ini juga ditumbuhi tanaman-tanaman yang memang dari dulu daerah ini dikenal dengan pegunungan Wali Kukun, sehingga tanaman-tanaman yang ada di sini juga dipercaya oleh spiritualis memberikan tambahan energi yang luar biasa untuk kaum spiritualis. Bisa kita lihat bahwasanya di sini juga terdapat pohon-pohon juga. Di sini juga sangat terawat sekali, walaupun ada bekas-bekas reruntuhan yang ada di sini. Bisa kita lihat. Ini adalah salah satu sudut bagian dari Candi Dadi yang mana tampak runtuh. Bagian sini ada tampak runtuh, bahwasannya ini sangat lama sekali. Memang dari sejarah bahwasanya ini juga disinyalir memang peninggalan dari kerajaan Majapahit akhir. Juga di batu ini, candi ini adalah seperti dari batu. Bagian atas juga sangat masih kuat sekali, walaupun ada beberapa yang longsor berjajaran, tetapi memang sangat terawat, juga bersih. Bisa kita lihat bahwasanya dari semua sisi ini tidak ada relief. Dari semua sisi bangunan Candi Dadi ini tidak ada relief sama sekali. Untuk itu memang dari informasi yang Ki Wahyu dapatkan bahwasanya Candi Dadi ini masih mengandung rahasia yang sangat luar biasa. Bahwasanya bangunan candi biasanya dengan relief, dengan bahan dari batu, yang di sini tidak ada relief sama sekali. Banyak peneliti-peneliti yang sudah hadir di Candi Dadi ini, dan mereka juga berpendapat juga masing-masing belum mengerucut bagaimana dan rahasia apa yang terkandung di makna yang tersirat di Candi Dadi ini. Tapi nanti kita ungkap secara logika dan secara supranatural bagaimana alur dari pembangunan Candi Dadi dan apa saja yang tersirat makna yang ada di Candi Dadi ini. Untuk itu terus ikuti dan simak terus di channel Jangkep Pitu.
saat ini Ki Wahyu juga akan berkomunikasi dengan salah satu pengunjung yang berada di kawasan Candi Dadi ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Mas? Roji, Mas Roji, asal Ya. dari mana, Mas? asal dari Podurjo, Sumber Gempol, Tulungagung, dekat sini aja. Dekat sini aja. Ya. Mas Roji kebetulan berkunjung ke sini atau memang sengaja untuk menikmati suasana candi atau bagaimana, Mas Roji? Sebenarnya saya ke sini diajak ya Mas, diajak adik saya, terus ya kebetulan hari ini hari Minggu, ya refreshing aja. Refreshing. Ya. Mas Roji sering ke sini atau memang pernah ke sini atau memang sering berkunjung ke sini? Sebelumnya apa ya? Sering sih. Sering. Dulunya sering. Waktu SMP SMA itu sering, terus baru-baru baru 2021 ini lagi naik gitu. Iya. Ini karena dekat juga ya, Mas Iya, Roji. karena dekat. Mas Roji kalau boleh tahu apa yang Mas Roji dengar tentang sejarah Candi Dadi ini secara pandangan pengetahuan Mas Roji sendiri? Gini ya, kalau sejauh yang pernah saya baca sih, atau ya mungkin cuma bacaan random gitu, ini Candi Dadi itu merupakan candi yang dibangun sekitar abad ke-14-15. Pada waktu itu Majapahit sudah posisinya itu udah nggak mantep gitu kalau di keraton pusatnya gitu. Nah, kalau saya dengar dulunya Candi Dadi ini merupakan tempat menyepi gitu. Orang-orang bertapa itu menyepi ke minggir gitu, kalau minggir ke pegunungan itu buat menghindari konflik yang ada di kerajaan. Gitu. Mas Roji kalau boleh tahu, di sini di bangunan ini ada di bagian atas ada sumur. Ya, benar. Kemudian di bagian tampak atas itu juga ada persegi 8. Mungkin Mas Roji tahu tentang makna-makna atau filosofi apa sehingga nenek moyang kita membuat bentuk yang seperti itu, Mas Roji? Kalau makna secara dalamnya saya nggak begitu tahu ya. Saya cuma tahunya itu Candi Dadi kayak kalau tugu peringatan tuh kayak Lingga Mayoni gitu. Nah, ini kayaknya kayak Yoninya ya, yang bagian kotaknya itu ya. Yeah. Nah, itu kalau lingganya nggak tahu sih. Itu mungkin simbolnya ke situ kalau saya mikirnya gitu. Lebih ke Yoni gitu. Iya, lebih ke Yoni. Mas Roji, kalau boleh tahu lagi, mungkin Mas Roji pernah melihat keanehan-keanehan secara gaiban di daerah sini, tampak apa siang hari, atau mungkin pernah kesini malam hari atau gimana? Pernah mendengar atau melihat sesuatu yang janggal secara kegaiban, Mas Roji? Kalau saya setiap kesini itu memang hari Minggu terus ya, hari Minggu rada siang sih gitu. Tapi kalau dari sepanjang perjalanan mau entah itu ada tanda apa atau mungkin pengalaman mistis mungkin ya, itu kalau saya pribadi belum mengalami sih. Kalau sejak SMP sampai sekarang pun belum mengalami. Ada. Mungkin ada dengar ada orang yang mungkin di sini melakukan doa atau ritual seperti itu, pernah mendengar atau pernah melihat, Mas? Oh ya, kalau pernah kalau ada orang yang ritual itu pernah lihat seperti dulu pernah ada itu yang dari Keraton Solo katakanlah. Iya. Itu katakannya
itu melakukan ritual di sini. Ya semedi gitu. Iya. Menghadap ke sini, tapi yang bagian sana bagian barat. Iya. Sejauh itu sih. Kalau terus mungkin juga paranormal mungkin ke sini, itu cuma katanya sih. Saya cuma dengar aja dari pengurusnya. Pengurusnya yang ngurus Yang di sini. ya. Oh gitu. Terima kasih Mas Suji. Ya. Pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan Mas Roji. Kebetulan dia juga berwisata sini, juga dulunya pernah berkunjung ke sini. Pemirsa, untuk pengalaman-pengalaman spiritual akan kita tindak lanjuti lagi. Apakah memang ada penampakan di dalam sumur itu, di kawasan area Candi Dadi ini, ataukah ini memang murni pure untuk pemujaan, atau filosofi apa yang terkandung dalam makna pembangunan Candi Dadi ini? Kita simak terus bersama Ki Wahyu dan tim Cangkep itu. Makasih Mas. Suan. Pemirsa, tadi juga sempat berkomunikasi dan ada hubungan dari Gogoiban tadi yang disinyalir tadi dari bawah sampai keseluruhan candi ini memang memiliki aura yang sangat luar biasa. Auranya positif sekali, sangat dingin. Disinyalir bahwasannya tempat ini merupakan tempat untuk para penganut agama Hindu, untuk pemuka-pemukanya melakukan ritual keagamaan di tempat ini. Dari kegoiban yang ada di sini, insya Allah ada penjagaan-penjagaan yang sangat luar biasa, yang dimana dari kegoiban itu memang menjaga tempat suci ini bagi penganut agama dan keyakinan pada waktu itu. Ada sesosok naga yang besar yang melindungi tempat ini, dan di sini didapatkan komunikasi. Ada seorang resi yang mana beliaunya menjadi salah satu tetua dari para tokoh-tokoh agama yang lain yang berada di altar yang bagian sebelah barat ini. Seperti doa-doa, ritual keagamaan yang dilakukan berada di area sebelah candi sebelah selatan. Dari sejarah ini dimungkinkan memang dari penglihatan kegoiban ini dari kepemimpinan seorang ratu di kerajaan Majapahit, dan ada beberapa penampakan kegoiban bahwasanya di sini dibangun untuk suatu simbolisasi bahwasannya ketika pada saat itu pada masa kerajaan Majapahit akhir, di situ tetap mewujudkan suatu
pengasingan diri atau pembersihan diri untuk mendekatkan sama Yang Maha Kuasa. Dengan dibangunnya bentuk bangunan persegi 4 dan bujur sangkar ini, dan dari tampak atas adalah segi 8, kemudian ada seperti lubang sumur yang ada di tengah-tengah, mengandung filosofi yang sangat luar biasa. Bangunan ini dibangun di ketinggian yang di paling atas sendiri di daerah pegunungan sini. Mengandung ini adalah memang tempat suci untuk berdoa, untuk memanjatkan doa para tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Sehingga di tempat yang paling tinggi ini, beliau-beliaunya yang memanjatkan doa untuk membersihkan diri. Simbol dari bahwasanya bangunan ini adalah bujur sangkar, menandakan bahwasannya manusia mempunyai dari 4 elemen, dari tanah, air, api, dan udara. Sehingga di sini di atasnya ada simbol persegi 8, menandakan bahwasannya ini adalah untuk keseimbangan. Ketika manusia mencapai titik spiritual yang paling tinggi, terjadi keseimbangan di dalam jasmani dan rohaninya, sehingga ada pencerahan spiritual di tempat ini, sehingga terjadi suwung. Tampak di tengah bangunan candi ini adalah seperti sumur yang kosong. Jadi dengan filosofi kosong ini adalah isi, isi adalah kosong. Bahwasanya ini untuk tokoh-tokoh agama pada waktu itu yang ingin mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi, sehingga mendapatkan pencerahan kerohanian, sehingga bisa untuk menghubungkan kekuatan spiritual ini kepada Yang Maha Kuasa. Bangunan ini sangat luar biasa sekali, mempunyai filosofi yang sangat luar biasa sekali. Bahwasanya pada akhir kerajaan Majapahit menandakan bahwa sini adalah peninggalan yang sangat luar biasa, tetap mempunyai kebesaran, menandakan kekuasaannya Majapahit, walaupun di akhir kejayaannya tetap menjadi besar. Majapahit tetap menjadi kerajaan yang luar biasa. Pemirsa, ada beberapa yang kita dapatkan titik-titik di mana ada benda-benda gaib yang berada di sini. Ada keris, ada trisula, dan berbagai jenis senjata, yang mana ini adalah simbol-simbol bahwasannya kekuatan spiritualis tokoh-tokoh agama, penganut agama pada waktu kerajaan Majapahit akhir ini dan candi ini dibangun ini, menandakan bahwasannya keluhuran budi, pendekatan diri Yang Maha Kuasa, sehingga ini menjadikan simbolisasi bahwasannya beliau-beliau ini memang di ranah ketuhanan, memberikan kemanfaatan untuk tetap menjaga kesakralan dari tempat ini. Candi Dadi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang sangat luar biasa adalah peninggalan sejarah dari masa lalu kita, kerajaan Majapahit akhir. Wah, insya Allah itu yang kami bisa paparkan. Apabila ada kurang lebihnya dari kami juga tidak luput dari salah dan tempatnya khilaf. Untuk itu tetap jaga peninggalan bersejarah, tetap kita jaga untuk bisa terawat dengan baik. Untuk itu kami dari tim Jangkep itu akan mengunjungi proses dari situs-situs bersejarah, dari tempat-tempat yang bersejarah, karena itu adalah peninggalan adiluhung dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Tetap di channel Jangkep Pitu.